Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembacaan buku La Taqrabuz Zina karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk pada ini ya, lafazat, kata-kata atau ucapan. Yang ketiga, pintu masuk kemaksiatan ya. Adapun tentang lafazat, kata-kata atau ucapan, maka menjaga hal yang satu ini adalah dengan cara mencegah keluarnya kata-kata atau ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai dari lidah. Misalnya, dengan tidak berbicara kecuali dalam hal yang diharapkan bisa memberikan keuntungan dan tambahan menyangkut masalah keagamaannya. Bila ingin berbicara, hendaklah seseorang melihat dulu apakah ada manfaat dan keuntungannya atau tidak. Bila tidak ada keuntungannya, dia tahan lidahnya untuk berbicara, dan bila mungkin ada keuntungannya, dia melihat lagi apakah ada kata-kata yang lebih menguntungkan lagi dari kata-kata tersebut. Bila memang ada, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau Anda ingin mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, maka lihatlah ucapan lidahnya. Ucapan itu akan menjelaskan kepada Anda apa yang ada dalam hati seseorang. Dia suka ataupun tidak suka. Yahya bin Mu'adz berkata, hati itu bagikan panci yang sedang menggodok apa yang ada di dalamnya, dan lidah itu bagikan gayungnya. Maka perhatikanlah seseorang saat dia berbicara, sebab lidah orang itu sedang menciduk untukmu apa yang ada di dalam hatinya. Manis atau asam, tawar atau asin, dan sebagainya. Yang menjelaskan kepada Anda bagaimana rasa hatinya adalah apa yang dia keluarkan dari lidahnya. Artinya, sebagaimana Anda bisa mengetahui rasa apa yang ada dalam panci itu eh, dengan cara mencicipi dengan lidah, maka begitu pula Anda bisa mengetahui apa yang ada dalam hati seorang dari lidahnya. Anda dapat merasakan apa yang ada dalam hatinya dari lidahnya, sebagaimana Anda juga mencicipi apa yang ada di dalam panci itu dengan lidah Anda. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang marfu ini maksudnya sampai kepada Nabi, disebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbahu wa la yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sehingga hatinya beristiqomah lebih dahulu, dan tidak akan istiqomah hatinya sehingga lidahnya beristiqomah lebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal apa yang dapat memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang pokok, tiang, dan puncak yang paling tinggi dari amal tersebut. Setelah itu beliau bersabda, Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi? Qala, bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani nafsi thumma qala, kuffa 'alaika hadha. Faqala, wa inna la mu'akhidhuna bima natakallamu bih. Faqala, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Fahal yuk fahal yukubbu fahal yukubbu nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim ila khasaidu alsinatihim. Maukah aku beritahu pada kalian yang mengandalkan semua itu? Dia berkata, tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW memegang lidah beliau sendiri kemudian bersabda, kekanglah olehmu yang satu ini. Maka Mu'adz berkata, apakah bisa kita disiksa disebabkan apa yang kita ucapkan? Dia menjawab, ibumu kehilangan engkau ya Mu'adz. Apakah yang menyebabkan dicambaknya manusia di atas wajah mereka ke neraka kecuali hasil ucapan dari lidah mereka? At-Tirmizi berkata di sini hasan sahih. Dan yang paling mengherankan yaitu bahwa banyak orang yang merasa mudah dalam menjaga dirinya dari makanan yang haram, perbuatan aniaya, zina, mencuri, minum minuman keras, serta melihat pada apa yang diharamkan dan lain sebagainya. Namun
merasa kesulitan dalam mengawasi gerak lidahnya. Sampai-sampai orang yang dikenal punya pemahaman agama, dikenal dengan kezuhudan dan ibadahnya pun juga masih berbicara dengan kalimat-kalimat yang dapat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari bahwa satu kata saja dari apa yang dia ucapkan dapat menjauhkannya dari Allah dengan jarak lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Dan betapa banyak Anda lihat orang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan kotor dan aniaya, namun lidahnya tetap saja membicarakan aib orang-orang baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, dan dia tidak sadar akan apa yang dia katakan. Kalau Anda ingin mengetahui hal itu, lihatlah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dari hadis Jundub bin Abdullah. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Qala rajulun, Wallahi la yafirullahu li fulani. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, man dhalla yata'alla alayya anni la aghfiru li fulani. Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Seorang pria mengatakan, demi Allah, wallahi Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang bersumpah bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, nah? Sungguh aku telah mengampuninya dan menggugurkan amalmu. Lihatlah hamba yang satu ini. Dia telah beribadah kepada Allah dalam waktu yang cukup lama atau panjang, namun satu kalimat yang diucapkannya telah menyebabkan semua amalnya terhapus. Dan di dalam hadis Abu Hurairah juga dikisahkan cerita seperti itu. Kemudian Abu Hurairah berkomentar, dia telah mengucapkan satu kalimat yang dapat menghancurkan dunia dan akhiratnya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innal abda la innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajah. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sesungguhnya seorang hamba itu terkadang mengucapkan satu kalimat yang termasuk diridhoi Allah. Dia tidak terlalu perhatian dengan itu, namun ternyata Allah berkenan meninggikannya beberapa derajat karenanya. Dan sesungguhnya seorang hamba itu terkadang mengucapkan satu kalimat yang termasuk dimurkai Allah. Dia tidak terlalu perhatian dengan itu, namun ternyata dengan kalimat itu dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dalam lafaz Muslim, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan satu kalimat yang tidak jelas apa yang dikandungnya, namun dia dapat menjatuhkannya ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Dan dalam riwayat At-Tirmizi dari Haris Bilal bin Al-Haris Al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, In ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yazunnu an tabalugha ma balagot. Fayaktubullahu lahu biha ridwanahu illa yaumi yalqahu. Wa in ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ma yazunnu an tabalugha ma balagot. Fayaktubullahu Fayaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumi yalqahu. Sesungguhnya seorang dari kalian terkadang mengucapkan satu kalimat yang dicintai oleh Allah. Dia tidak menyangka pahalanya sampai seperti apa yang dia dapatkan. Namun ternyata dengan kalimat itu Allah memberikan kepadanya keriduannya sampai hari dia mencobainnya kelak. Dan sesungguhnya seorang dari kalian terkadang mengucapkan satu kalimat dari yang diberkahi oleh Allah, dia tidak menyangka dosanya sampai seperti apa yang dia dapatkan. Namun ternyata Allah memberikan kepadanya kemurkaannya sampai hari dia menjumpainya kelak. Al-Qamah mengatakan betapa banyak ucapan yang aku tidak jadi katakan disebutkan oleh Haris bin Haris Bilal bin Haris Bilal bin Al-Haris ini. Sesungguhnya seorang dari kalian terkadang mengucapkan satu kalimat yang dicintai oleh Allah. Dia tidak menyangka pahalanya sampai seperti apa yang dia dapatkan. Namun ternyata dengan kalimat itu Allah memberikan kepadanya keriduannya sampai hari dia mencobainnya kelak.
Dan sesungguhnya seorang dari kalian terkadang mengucapkan satu kalimat dari yang dimurkai oleh Allah, dia tidak menyangka dasarnya sampai seperti apa yang dia dapatkan. Namun ternyata Allah memberikan kepadanya kemurkaannya sampai hari dia menjumpainya kelak. Dalam kitab Jami' At-Tirmizi juga dari hadis Anas, dia berkata, ada seorang sahabat yang meninggal. Lalu ada seorang laki-laki berkata, berilah kabar gembira dengan surga. Maka Nabi SAW bersabda, wa ma yudrik falahu takallama fi ma la ya'nihi au bakhila bima la yang kusuhu. Dari mana kamu tahu? Barangkali, barangkali dia pernah mengucapkan kalimat yang tidak ada guna baginya atau dia pelit untuk memberikan sesuatu yang tidak akan membuatnya kekurangan. Dalam sebuah lafaz hadis disebutkan inna gulaman ustushhida yauma uhudin fawujida ala batanihi sakhratun marbutatun minal ju' famasahat ummuhu turaba an wajhihi wa qalat hari'an laka ya bunayya lakal jannatu faqala nabiyyu wa ma yudrik la'allahu kana yatakallamu fi ma la yaknihi wa la yamna'u ma la yaduruhu. Ada seorang anak muda belia yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Lalu ditemukan di perutnya sebuah batu yang diikat untuk menahan lapar. Kemudian ibunya mengusap debu yang ada di wajahnya sambil mengatakan, bagilah engkau dari hai anakku, engkau akan mendapatkan surga. Maka Nabi SAW bersabda, dari mana kamu tahu barangkali dulu dia pernah mengucapkan kata-kata yang tidak berguna baginya dan menahan apa yang tidak memberikan mudarat baginya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam saja. Dalam lafaz Muslim disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bila dia menyaksikan suatu perkara, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik atau diam saja. At-Tirmizi menyebutkan dengan syarat yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, man husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk salah satu tanda kebaikan Islam seseorang yaitu bila dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Dan dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Qala qul amantu billahi summa istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya. Fakhadha bi lisani nafsi summa qala hada. Aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam ini suatu kalimat yang aku tidak akan menanyakannya pada seorang pun setelah Anda. Nabi menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah ke engkau lah. Aku bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling Anda khawatirkan terhadap? Kemudian Nabi SAW memegang lidah dia sendiri lalu mengatakannya, hada, maksudnya adalah lidah. Dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, dari Nabi SAW beliau bersabda, kullu kalami bani Adam alaihi la lahu illa amran bima'rufin aw nahyan an munkarin aw zikran lillahi azza wa jal. Semua ucapan anak Adam manusia itu akan berdampak negatif kepadanya, tidak akan berdampak positif kecuali amar ma'ruf, memberitakan yang baik, atau nahi mungkar, mencegah perbuatan mungkar, atau zikir kepada Allah azza wa jal. At-Tirmizi berkomentar hadis ini derajatnya hasan. Dalam hadis yang lain disebutkan, ada asbahal abdu fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana. Taqul ittaqillaha finna fa innama nahnu bika. Fa idza istaqamta istaqamna. Wa ini wajadta iwajadna.
Jika seorang hamba berada di pagi hari, maka semua anggota tubuh memberikan peringatan kepada lidah dan berkata, takutlah engkau kepada Allah terhadap kami, sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Bila kamu istiqomah, kami akan istiqomah. Dan bila kamu melenceng, kami pun ikut melenceng. Para ulama salaf sebagian mereka ada yang memperhitungkan dirinya, walau hanya sekedar mengucapkan hari ini panas dan hari ini dingin. Sebagian ulama juga ada yang tidur kemudian bermimpi dan dia ditanya tentang keadaannya. Lalu dia menjawab, aku tertahan oleh satu ucapan yang aku katakan, yaitu aku pernah berkata, oh betapa butuhnya orang-orang ini akan turunnya hujan. Tiba-tiba ada yang tiba-tiba ada yang berkata kepadaku, dari mana kamu tahu itu? Akulah yang lebih tahu tentang kemaslahatan hambaku. Salah sahabat ada yang berkata pada pembantunya, tolong ambilkan kain untuk kita bermain-main. Lalu dia berkata, astagfirullah. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata kecuali aku pasti mengendalikan dan mengekangnya. Terkecuali kata-kata yang tadi aku katakan keluar dari lidahku tanpa kendali dan tanpa kekang. Tolong ambilkan kain untuk kita bermain-main. Anggota tubuh manusia yang paling mudah digerakkan adalah lidah, tapi dia juga yang paling berbahaya pada manusia itu sendiri. Ada perbedaan pendapat antara ulama salaf dan khalaf dalam masalah apakah semua yang diucapkan oleh manusia itu semua akan dicatat ataukah ucapan yang baik dan yang jelek saja. Di sini ada dua pendapat, ya, namun yang lebih kuat adalah yang pertama. Sebagian ulama salaf mengatakan semua perkataan anak Adam itu akan berdampak negatif kepadanya dan tidak akan berdampak positif kecuali ucapan yang dari Allah dan ucapan yang membelanya. Abu Bakar Siddiq pernah memegang lidahnya dan berkata, inilah yang memasukkan aku ke dalam berbagai masalah. Ucapan itu adalah tawanan Anda. Bila dia sudah keluar dari mulut Anda, berarti Andalah yang menjadi tawanannya. Allah SWT selalu memonitor lidah setiap kali berbicara. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak tidak suatu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Qaf ayat 18. Bahaya lidah. Pada lidah itu terdapat dua penyakit besar. Bila seseorang bisa selamat dari salah satu penyakit itu, maka dia tidak bisa lepas dari penyakit yang satunya lagi, yaitu penyakit berbicara dan penyakit diam. Dalam satu kondisi, bisa jadi salah satu dari keduanya akan mengakibatkan dosa yang besar dari yang lain. Orang yang diam terhadap kebenaran adalah setan yang bisu. Dia bermaksiat kepada Allah, serta bersikap riak dan munafik bila dia tidak khawatir hal itu akan menimpa dirinya. Begitu pula orang yang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang berbicara. Dia bermaksiat kepada Allah. Kebanyakan orang sering keliru ketika berbicara dan ketika mengambil sikap diam karena mereka itu selalu berada di antara dua posisi ini. Adapun orang-orang yang ada di tengah-tengah yaitu mereka yang berada pada jalan yang lurus, sikap mereka adalah menahan lidah mereka dari ucapan yang batil dan membiarkannya berbicara dalam hal-hal yang dapat membawa manfaat pada mereka di akhirat. Sehingga Anda tidak akan melihat mereka mengucapkan kata-kata yang sia-sia tanpa manfaat. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang akan membahayakan mereka di akhirat nanti. Sesungguhnya ada seorang hamba yang akan datang pada hari kiamat dengan pahala kebaikan sebesar gunung, namun dia dapati lidahnya sendiri telah menghilangkan pahala tersebut. Dan ada pula yang datang dengan dosa-dosa sebesar gunung, namun dia dapati lidahnya telah menghilangkan itu semua dengan banyaknya zikir kepada Allah dan apa yang berhubung dengannya. Kepasaran lafazot ini itu ya seperti menggoda cewek gitu ya, menggombal cewek, banyak lah chatting kepada cewek gitu. Sekarang itu istilah mulutmu harimau harimaumu itu diganti dengan jarimu harimaumu. Ya. Baik, mungkin demikian pembacaan kita pada kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan istiqomah di jalan yang lurus ini.
Baik, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.